Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penilai uji kinerja atau mungkin PPG Darjab Kemenang pada 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya nama Ali Mansur, mahasiswa PPG Guru Kelas MI dari LPTK IAIN Langsa Aceh. Nomor induk mahasiswa 107 2025 10924. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di ruang kelas 5MI, Mapel IPAS bab 8 topik 1. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning, sir. How are you doing? Menyenangkan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Wow. Alhamdulillah semuanya baik saja ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, kita semangat ya. Kita semangat dalam belajar menuntut ilmu demi tercapainya cita-cita ke depan. Karena sukses dan tidaknya kehidupan kamu nanti tergantung kamu sekarang. Kalau kamu bersungguh-sungguh dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, insya Allah nanti di kelak kemudian hari ketika kamu dewasa, kamu akan menjadi orang sukses. Orang sukses itu mana? Pekerjaannya bagus, gajinya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus, itu orang sukses. Amin Allahumma. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kita memimpin dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih, tepuk tangan untuk Dita. Oke anak-anak, untuk pelajaran siang kali ini ya, siang kali ini adalah IPA tema 8 yaitu bumiku. Topik 1 adalah perubahan lingkungan. Sebelum ini kita telah mempelajari tentang identitas kebanggaan daerah. Masih ingat pelajaran kemarin? Masih ya? Tentang peninggalan bersejarah di lingkungan kita. Siapa yang masih ingat? Simak. Apa? Menara Kudus, peninggalan dari Sunan Kudus. Bagus. Siapa lagi yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Peninggalan bersejarah yang ada di daerah kita menjadi kebanggaan kita. Leksi masih ingat? Apa? Masjid Agung Demak. Betul. Peninggalan dari kerajaan Islam Demak. Oke, satu lagi siapa yang masih ingat? Peninggalan yang selain dari peninggalan kerajaan Islam dari Mataram. Masih ingat? Novel? Apa? Candi Borobudur atau yang kita menjawab. Terima kasih itulah. Kemarin telah kita mempelajari terkait dengan peninggalan bersejarah di sekitar kita yang menjadi kebanggaan daerah kita. Dan sekarang kita akan mempelajari terkait dengan bumiku, yaitu perubahan alam yang disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah peserta didik memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. Yang kedua, peserta didik mencari hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Ada 3 tujuan pembelajaran pada saat ini. Nah, oke, coba saya mau tanya pada anak-anak.
Di manakah kalian tinggal saat ini? Di atas bumi. Oke. Kemudian apakah bumi sekarang sama dengan bumi saat kalian masih kecil? Oh, jalannya, kemudian lingkungannya, alamnya, pohon-pohonnya sama nggak? Berbeda. Itu bukti kalau bumi itu berubah. Ada yang perubahannya yang sangat drastis, yang asalnya rimbun, kayak hutannya sangat rimbun, sangat lebat, sekarang sudah tidak ada hutannya. Kayak tempat saya itu dulu pohon-pohonnya sangat tinggi banyak sekali. Ketika saya masih kecil. Kemudian banyak burung-burung dahulu yang hinggap di atas, jenisnya masih banyak. Ada burung perenjak, kadaran, jalak ulen, jalak kebun, banyak sekali. Sekarang tidak ada sama sekali. Itu menunjukkan bahwa perubahan lingkungan kita. Oke, kemudian perubahan itu penyebabnya ada berapa? Ada yang alami dan ada yang karena faktor manusia. Oke, sekarang kita akan membahas terkait itu. Kemudian coba menampilkan gambar di proyektor terkait dengan gambar-gambar alam sekitar kita. Lihat ini ya. Untuk yang pertama kalian lihat itu yang paling atas yang selatan itu apa? Terjadi apa? Gunung meletus. Itu gunung meletus. Gunung meletus itu bisa menyebabkan perubahan lingkungan ya? Bisa. Ya sama pinggir Merapi. Setiap berapa tahun gunung meletus. Anggaplah gunung meletus yang gede, terbakar semuanya. Lavanya itu alunan yang merupakan abang. Hasil kilatan yang obong kabeh sekampung orang di kampung beberapa kecamatan langsung. Tetapi wong itu mengisi wabe oleh bermusi mulai adem menjadi rezeki yang luar biasa. Rezeki apa? Lavanya menjadi pasir muntilan. Wah, seperti wakar-wakar diduali tertekan malu hidup dulu. Tapi ketika terjadi hal meletus itu menjadi benih. Lihat lagi yang di sebelah itu apa itu? Kayaknya hutan yang baru terbakar itu sisa-sisa gosok lagi kayaknya. Betul? Nah, kita lihat obrolnya itu karena terbakar api atau terbakar lava, tidak tahu. Kemudian yang sebelah itu orang lagi apa? Menebangi pohon kayak seperti begini, berani menjadi itu pohon hutan menjadi mundur menyebabkan berbagai macam bencana. Ada banjir, ada tanah longsor, ada kekeringan. Kemudian yang di bawahnya ini apa? Banjir sampai ke jalan-jalan ya kan? Ini jalan tak kalen. Ya? Ini jalan kan? Kita yang orang tinggal. Oh ini banjir ya? Nah, banjir sampai di jalan-jalan. Kemudian sampingnya itu apa? Asap pabrik. Asap pabrik itu bisa menyebabkan perubahan lingkungan ya? Bisa menyebabkan bencana apa? Polusi udara menjadi udara tidak sehat, orang menjadi gampang sakit. Udaranya tidak sehat mengandung ini orang. Kemudian yang satu lagi, habis tanah longsor. Oke, saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ini sudah kelompok diskusi. Nanti saya akan bagikan ini lembar kerja siswa. Di situ ada tujuan pembelajarannya. Kamu tinggal berdiskusi mengenai amati gambar di atas. Apa perubahan yang kamu lihat? Perubahannya apa itu? Gunung meletus, apa ya. Kemudian penyebabnya apa? Kayak
hutan gundul itu menyebabkan longsor. Berarti longsor disebabkan oleh perintangan liar. Kemudian kamu diskusikan dengan teman diskusi perubahan. Ini soal juga tulisannya, betul? Coba ini saya bagi untuk menjadi 4 kelompok. Ini saya bagi ya, masing-masing tulis sendiri-sendiri nggak apa-apa. Tapi satu kelompok mesti kembali. Kumpulkan hanya dikit ya A, B, C. Oke, sambil dikerjakan dan diskusikan. Saya tunggu. Cek untuk kelompok 4 dulu. Kelompok 4 apa jenis perubahan yang kamu lihat? Gunung meletus, banjir, gempa bumi. Nah, gunung meletus, kemudian banjir, gempa bumi itu bisa merubah lingkungan. Nah, kemudian kelompok 3. Penyebab dari perubahan tersebut. Coba gunung meletus itu penyebabnya apa? Alami atau faktor manusia? Alami, karena faktor alam ya. Kemudian banjir, faktornya apa? Bisa manusia, bisa alam. Kalau faktor manusia boro-boro ada penebangan liar sehingga apa ini hutan yang ada di gunung yang harusnya untuk meresap air hujan, karena hutannya juga nggak ada, airnya langsung mengalir. Kemudian juga banjir juga disebabkan oleh buang sampah sembarangan yang menyumbat itu selokan-selokan, airnya kembali lagi ke kampung. Oke, kelompok 2. Coba apa akibat dari perubahan itu terhadap manusia dan lingkungan? Apakah perubahan itu berdampak atau berakibat kepada manusia? Iya atau tidak? Iya. Contohnya apa? Itu menyebabkan kebahagiaan atau penderitaan atau kesusahan. Menyebabkan penderitaan. Contoh banjir yang melalap semua yang ada, rumah, gedung menjadi hilang semua. Kemudian tanah longsor, menimbun semua yang ada, itu menjadi penderitaan bagi umat manusia. Oleh karena itu, apa? Yang harus kita lakukan apa? Apa perubahan hanya disebabkan oleh alam saja? Kelompok 1. Apakah perubahan di alam ini hanya disebabkan oleh alam saja? Apa? Disebabkan juga oleh manusia. Yang justru oleh manusia itu yang paling banyak menyebabkan perubahan alam. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sudah dikasih nama semua ya kelompoknya ya. Kita kumpulkan. Sudah dikasih nama, kita kumpulkan. Yang belum dikasih nama kasih. Sudah, ayo. Mana? Kita kumpulkan, nanti dinilai Pak Guru, di asesmen oleh Pak Guru. Yang sini sudah? Oke. Ini LKPD-nya ya. Oke, terima kasih semuanya sudah melaksanakan diskusi kelompok dengan sangat baik, sangat aktif, disertai dengan gambar-gambar terkait dengan perubahan lingkungan. Kira-kira ada yang ingin tanya? Cukup ya? Oke. Kemudian saya minta nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas topik B, yaitu lingkungan yang rusak, kerusakan lingkungan. Itu bagaimana cara kita menghindarinya dan bagaimana cara kita untuk senantiasa merawat lingkungan kita agar rusak. Itu anak-anak semua ya, semangat belajar, selalu disiplin waktu di rumah maupun di sekolahan, selalu mengikuti nasihat dari Bapak Ibu dan Ibu di rumah. Demikian dari saya, kurang